Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya. Wali kota Solo. Cari apa? Partai Pengusung. pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. pengusung? Langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus, ya, turunan dari apa namanya Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI 99-2004. Mas Kus datang ke saya ke Jakarta. Mas Ridwan, ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya, karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahadi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya tidak lapor ke Bang Akbar. Bang Mahadi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara. Kalau kamu dukung Jokowi. Nah, tidak jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN, betul. PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Mr. FX. Ya, Rudi. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar, pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum himpunan pengusaha muda di Jawa Timur, ketua real estate Indonesia. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden 2014. Pak Jokowi terpilih, tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ingat kan? Ya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo ketua pemenangan pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo, dia ketua umum DPP KNPI pusat, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan Akbar Tanjung. Siapa? Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah, Prabowo Hatta sudah terpilih, terus Munas Golkar, ingat kan? Ya. Terpilihlah Abu Rizal Bakri kedua kali. Terus pecah, ada Agung Laksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi, berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015 saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo, kurang kuat apa? Ada 7, ada 8, termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya dibypasskan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung didok. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena presiden itu kalau di Golkar itu
sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina, Iya. yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan Presiden X, jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya Siaga Gatra Praja, doktrinnya itu, setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra Praja membela pemerintah. Pemerintah apa saja. Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi, kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Iya. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar. Oke, ya, katanya Jokowi sudah lama menjadi kader dari Golkar atau Partai Golongan Karya. Nah, teman-teman, seorang kader Partai Golkar juga, pengurus Golkar, ya, mengatakan bahwa Joko Widodo sudah menjadi kader Golkar sejak 1997, sehingga pantas atau layak menjadi ketua umum Partai Golkar. Oke, Presiden Joko Widodo atau yang masih Jokowi masih enggan menjawab soal isu bahwa dirinya akan mengubah atau bergabung ke Partai Golkar selepas menjabat Presiden Republik Indonesia 2 periode. Jokowi bahkan digadang-gadang mendapatkan karpet merah dari Golkar untuk langsung menduduki jabatan strategis sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Meski beberapa pihak menyatakan untuk menjadi Ketua Partai Golkar syaratnya harus menjadi kader dan pengurus partai minimal 5 tahun, sementara Jokowi tidak, ya. Nah, jika tidak, maka ADART Partai Golkar ini mesti diubah dengan persetujuan semua pengurus Partai Golkar di seluruh provinsi. Terkait hal ini, anggota Dewan Pakar Partai Golkar yaitu Ridwan Hisyam mengatakan tanpa mengubah ADART, sejatinya Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama. Selain itu, kata dia, seorang kader tidak perlu harus menjadi pengurus selama 5 tahun sebagai syarat menjadi ketua umum. Pak JK Yusuf Kala itu bukan 5 tahun pengurus DPP Partai Golkar. Abu Rizal Bakri pun bukan pengurus DPP Golkar selama 5 tahun, tetapi mereka berdua ini memiliki rekam jejak sejak Sekber Golkar dan Partai Golkar, katanya, seperti dilansir dari tayangan Kompas TV pada Sabtu 16 Maret 2024. Ridwan menyampaikan bahwa Jokowi sudah merupakan kader Golkar sejak lama. Meski tidak pernah duduk di kepengurusan partai, tetapi Jokowi melaksanakan doktrin Golkar, yakni Karya Siaga Gatra Praja. Doktrin itu mengajarkan setiap kader bekerja secara profesional serta membela pemerintah. Sehingga katanya Jokowi sudah menjadi kader Golkar selama menjalankan doktrin tersebut. Jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan Pak Jokowi, ya, pengurus Asosiasi Mebel Indonesia di tahun 2002, dimulai tahun 1997 pungkasnya. Pada saat itu, lanjut Ridwan, pengurus organisasi pengusaha adalah kader Golkar. Dengan alasan itu, menurut Ridwan, maka Jokowi adalah kader Golkar sejak 1997 sehingga pantas menjadi ketua umum Partai Golkar tanpa mengubah ADART partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Jokowi sudah sangat nyaman dengan Golkar, sehingga Airlangga mengakui tidak menutup kemungkinan Jokowi bergabung di Golkar setelah tidak lagi menjadi presiden. Pak Jokowi sudah nyaman dengan Golkar selama ini, ujar Airlangga di beberapa kesempatan. Polemik kemudian muncul soal Jokowi yang disebut-sebut bakal menduduki jabatan Ketua Umum Golkar. Pasalnya, Partai Golkar memiliki persyaratan bagi calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009. Yusuf Kala menyebut terkait meritokrasi Partai Golkar
sudah membatasi calon ketua umum. Jadi syaratnya harus 5 tahun dulu menjadi pengurus untuk bisa menjadi ketua umum di Golkar katanya. Sementara itu Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan ada peluang Jokowi untuk menjadi ketua umum. Abu Rizal Bakri yang juga pernah menjabat ketua Partai Golkar menilai Jokowi atau Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar. Namun kata Rizal Bakri, keduanya belum tentu bisa menjadi ketua umum karena partai berlambang beringin kuning ini memiliki ADART atau aturan internal partai. Ia bukan ketua umum, kan ada peraturannya jadi ketum. Masih 5 tahun harus menjadi pengurus Partai Golkar, kata Abu Rizal di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 15 Mei 2024. Menurut Abu Rizal Bakri, apabila Jokowi dan Gibran ingin menjadi pimpinan tertinggi Partai Golkar, keduanya harus mengikuti prosedur kaderisasi partai. Tetapi katanya ada jalan lain, yaitu jalan pintas bagi Jokowi dan Gibran untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar, yakni syaratnya semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi menginginkan keduanya menjadi pimpinan dengan mengubah aturan ADART internal. Perubahan ADART, kata Abu Rizal Bakri, harus mendapat persetujuan semua pengurus Golkar dari seluruh provinsi Indonesia. Iya, mungkin saja bisa diubah ADART-nya kalau mau. Kalau semua daerah mau, iya bisa. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus mengaku belum mendengar soal isu Jokowi dan Gibran akan bergabung dengan partainya. Ya, Ludwig menilai bergabungnya Jokowi dan Gibran ke Partai Golkar sah-sah saja dan sesuai amanat Musyawarah Nasional Munas Partai Golkar pada 2017. Dalam hal ini ada program Panca Sukses yang harus diikuti oleh para kader yang bergabung. Kita punya program Panca Sukses, salah satu adalah sukses inovasi, kaderisasi, dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat database dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru. Siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha, bisa masuk. Sangat senang kita. Oke, bayangin kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk, tentunya akan sangat membantu Partai Golkar, ya. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi, kaderisasi, keanggotaan, siapapun kita sebagai partai terbuka bisa masuk katanya, ya. Jadi kendati demikian, saat ditanya bila Jokowi masuk menjadi anggota Partai Golkar, apakah akan ada mendapatkan posisi? Ya belum tentu, belum dibicarakan mengenai hal tersebut.